Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bersama saya Mirza Nanda Putra. Saya dari domisili Batang, Jawa Tengah, yaitu program studi ilmu hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Untuk itu, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian ASEAN. ASEAN sendiri adalah organisasi perhimpunan bangsa-bangsa yang terdapat di kawasan Asia Tenggara, atau biasa disebut Association of South Asian Nations. ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Ada sekitar 5 negara yang berkontribusi, yaitu berdirinya ASEAN, yaitu antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Dan itu prinsip-prinsip ASEAN. Yang pertama ada ASEAN menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota. Selanjutnya ada meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Asia. Yang ketiga, ASEAN menolak adanya agresi, ancaman, dan kekuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang keempat, itu mengutamakan jalan damai dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan ASEAN tidak ikut campur urusan dalam negara-negara anggota. Selanjutnya yaitu ada peran penting ASEAN. Yang pertama, ASEAN bermaksud untuk meminimalkan biaya hidup dengan cara meniadakan pajak antar negara. Dengan adanya hal ini, diperkirakan harga suatu barang akan mengalami penurunan. Yang kedua, ASEAN juga mempermudah untuk memperoleh barang atau makanan yang belum tersedia dalam suatu negara. Jadi di dalam negara akan menjadi mudah dengan adanya organisasi ASEAN ini. Untuk yang ketiga, ASEAN juga memberikan fasilitas dan kesempatan tenaga kerja terampil untuk bekerja di luar negeri, khususnya terhadap di Indonesia, itu kepada warga negara Indonesia atau WNI bisa menjadi pekerja di negara yang lain. Selanjutnya, fungsi dan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Peran Indonesia dalam mewujudkan demokratisasi ASEAN. Dalam dokumen resmi ASEAN, mengacu demokrasi pertama kali muncul di Deklarasi ASEAN Concord 2 Bali Concord 2. Diadopsi dari KTT ASEAN yang ke-9 pada bulan Oktober tahun 2003. Kemajuan demokrasi ASEAN dibersamai oleh munculnya konsep ASG yang pertama kali diusulkan oleh Indonesia. Pada pertemuan pejabat senior ASEAN pada bulan Mei tahun 2003, Indonesia mempresentasikan makalah yang berjudul Menuju ASEAN Komunitas Keamanan, yang menempatkan penekanan kuat pada demokrasi dan agenda hak asasi manusia. Makalah tersebut menyuruhkan pada anggota ASEAN untuk mempromosikan partisipasi masyarakat, khususnya melalui pelaksanaan pemilu, untuk melaksanakan pemerintah yang baik, untuk memperkuat lembaga peradilan dan reformasi hukum, dan untuk mempromosikan hak dan kewajiban manusia melalui pembentukan Komisi ASEAN tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, itu peran Indonesia dalam ASEAN Community. Poin A yaitu politik keamanan di ASEAN. Ada salah satunya mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi Protokol South East Nation Weapon Free Zone, itu SIN-WFZ. Yang kedua ada mengajukan formula dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang ketiga itu menggagas pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, atau AIPR. Yang keempat ada upaya penanggulangan terorisme di kawasan ASEAN. Yang kelima ada menggagas ASEAN Maritime Forum. Poin B itu mengacu pada perekonomian di ASEAN. Yang pertama ada menginisiasi terbentuknya The ASEAN Framework for Equitable Economic Development,
atau AFID. Yang kedua ada Indonesia berperan dalam energi dan pangan di ASEAN. Yang ketiga, kerjasama di bidang keuangan. Poin C, dalam sosial budaya di ASEAN, itu ada yang pertama itu Indonesia dalam kepemudaan di ASEAN. Yang kedua ada peningkatan partisipasi disabilitas di ASEAN. Yang ketiga itu berperan dalam penanganan pekerja migran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan itu tentang PBB. Pengertian PBB sendiri adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang telah disingkat menjadi PBB, merupakan sebuah organisasi internasional yang mana anggotanya hampir seluruh negara di dunia berada di dalamnya. PBB merupakan organisasi internasional yang telah mencapai 193 negara dan hingga saat ini keberadaan PBB adalah sebagai suksesor atau sebagai organisasi universal. Tujuan dibentuknya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sekaligus mempermudah kerjasama pada skala internasional antar negara. Peran PBB dalam penyelesaian sengketa Indonesia internasional. Yang pertama, ada upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan beberapa metode, yakni yang pertama, negosiasi atau perundingan adalah upaya yang dilakukan dengan suatu pembicaraan langsung di antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak-pihak yang lain. Yang kedua ada penyelidikan, adalah upaya penyelesaian sengketa dengan membentuk suatu kelompok atau komisi. Yang ketiga, negara netral, dan bagaimana negara untuk menyelidiki suatu fakta yang dipersengketaan tanpa adanya urgensi atau tekanan dari sesuatu manapun. Yang keempat ada mediasi atau kekeluargaan, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengikuti pihak ketiga untuk memberikan saran. Selanjutnya, ada konsiliasi, adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana pihak yang bersengketa membentuk suatu komisi internasional, di mana untuk menangani sengketa dengan tidak memihak dan berusaha menentukan batas penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak atau saran-saran yang diminta. Selanjutnya ada arbitrase, merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan cara menerapkan prinsip hukum terhadap hal-hal yang dipersengketaan dalam batas-batas yang disetujui oleh para pihak sebelumnya. Selanjutnya ada penyelesaian menurut hukum, adalah upaya penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional. Untuk selanjutnya, upaya penyelesaian sengketa melalui badan-badan regional, yaitu dengan cara memberikan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui badan regional di berbagai wilayah pihak. Selain itu, terdapat peran dan fungsi Indonesia dalam organisasi PBB. Yang pertama, Indonesia berperan dalam rangka menjaga perdamaian dunia sebagai anggota PBB. Di antaranya, pada poin yang ke-A, Indonesia menyelenggarakan Konvensi Asia Afrika atau KAA yang melahirkan Dasar Sila Bandung. Dan KAA ini telah dilaksanakan pada waktu itu di Bandung. Yang ke-B, Indonesia menjadi pelopor dari Zoftan dan Xian WFZ. Poin C, Indonesia merupakan salah satu pelopor berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Poin D, yaitu Indonesia ikut serta mengirimkan beberapa kontingen untuk menjaga perdamaian dunia. Antara lain, pasukan Garuda yang dikirimkan di Palestina, Israel, dan negara-negara yang terdapat gejolak tentara atau gejolak peperangan. Selanjutnya, yaitu ada Indonesia juga aktif sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB. Di antaranya, poin A yaitu Indonesia pada tahun 1921 yang diwakili Adam Malik pada waktu itu pernah tunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Poin yang ke-B, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah PBB. Di antaranya adalah ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, dan
FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian. Poin yang ketiga, Indonesia terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Poin yang gede, Indonesia terpilih sebanyak 11 kali sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. 2 kali ditunjuk sebagai presiden dan 3 kali terpilih sebagai wakil presiden. Yang ketiga ada poin Indonesia terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Yang ketiga, Indonesia selalu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai daerah. Di antaranya, Indonesia pernah mengirimkan bantuan ke Ethiopia pada tahun 1984 yang ada pada saat itu dilanda bencana kelaparan. Yang kedua, Indonesia pada tahun 1955 telah membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Yang keempat, Indonesia berperan dalam menyelesaikan konflik di berbagai negara. Di antaranya, yaitu Indonesia membantu menyelesaikan konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFR. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.